Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan ikut menanggapi terkait isu yang lagi viral di mana Rois Am PBNU ini berusaha memakzulkan Ketua Umum PBNU. Ini sungguh berita yang menarik, di mana ada Rois Am ini pengen memakzulkan Ketua PBNU. Nah, terkait apa alasannya sampai kemudian ada rapat di pimpinan pusat Nahdlatul Ulama untuk menggulingkan kepengurusan Gus Yahya. Setelah saya membaca hasil keputusan dari rapat para petinggi NU, itu ada 4 poin, yaitu poin pertama dan kedua ini terkait masalah Zionisme. Jadi bahwa Gus Yahya ini disebut sebagai orang yang pro dengan Zionisme. Kemudian poin yang ketiga itu adalah karena alasan tata kelola keuangan di tubuh PBNU yang menyimpang. Kemudian poin yang keempat ini yang menarik, yaitu mengingat poin 1, 2, dan 3, maka Rois Am ini punya kuasa sepenuhnya untuk menggantikan posisi dari Ketua PBNU. Dan dalam sejarah kepengurusan Nahdlatul Ulama baru kali ini ada Rois Am ini pengen menggulingkan ketua umumnya. Sebenarnya apakah alasannya itu seperti yang kita baca dalam hasil rapat tersebut, atau karena alasan lain? Ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi dengan melihat baru-baru ini Gus Yahya ini dekat dengan para petinggi dari PWILS, maka penggulingan Ketua Umum PBNU Gus Yahya ini bisa kita analisis, dan analisa ini bisa benar bisa salah. Kita mengingat belum lama bahwa Gus Ketum ini sowan ke kediaman Buya Muhtadi, di mana Buya Muhtadi ini adalah orang yang sangat mendukung berdirinya organisasi PWILS. Bahkan Gus Ketum di sana disindir dengan puisi wat-wat. Kita bisa menyimpulkan apa dari makna puisi wat-wat, bahwa kemungkinan besar ini bisa benar bisa salah, bahwa dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama yang besar ini ternyata ada kelelawar. Bahasanya sangat halus dan lembut. Kelelawar ini siang tidur, malam bekerja dalam senyap. Jadi sedikit bicara tapi banyak bekerja. Nah, inilah penggambaran bahwa di dalam tubuh NU kayaknya ada orang-orang yang pengen menggerogoti dan pengen menduduki serta pengen menguasai Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau kita mengingat siapa Gus Yahya dan siapa Rois Am, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, maka sudah sangat jelas bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar ini adalah orang yang sangat mendukung dan sangat percaya bahwa Ba'alawi sebagai Dzurriyyah Rasul. Sedangkan Gus Ketum ini dengan bahasa yang bijak, ini cukup modal husnudon, mempercayai bahwa Habib Ba'alawi ini adalah Dzurriyyah Rasul. Artinya Gus Ketum ini bahasanya tidak memihak sana sini.
Tapi dengan kita melihat bahwa Gus Ketum ini belum lama sowan ke kediaman Buya Muhtadi, ya bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Gus Ketum ini pro dengan PWILS. Dan kita juga tak boleh lupa dengan ceramah dari Gus Ketum yang belum lama ini di Papua Selatan kalau nggak salah, itu dalam rangka kunjungan organisasi. Dengan sangat lantang Gus Ketum ini mengatakan bahwa manusia itu derajatnya sama, baik yang dari Papua, baik yang dari Sumatera, baik yang dari Jawa, bahkan baik yang dari Tarim. Ini nggak ada perbedaan level. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah menyebut kata Tarim. Nah, penonton, jika masih tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan terkait ceramah keorganisasian Gus Ketum di Papua Selatan, saya tampilkan cuplikan video dari ceramah Gus Ketum tersebut. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Turunan Papua Selatan, keturunan Merauke setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ sangat tegas kan Gus Ketum bersuara lantang bahwa manusia itu punya level yang sama, punya derajat yang sama, tidak ada satu unggul melebihi dari yang lainnya. Bahkan yang dari Tarim pun ini tidak punya keunggulan melebihi dari keunggulan lainnya. Ini berarti secara tidak langsung bahwa Gus Ketum ini juga menyoroti terkait ceramah-ceramah dan doktrin-doktrin para Kabibalawi yang mengatakan bahwa klan mereka adalah klan yang paling mulia. Bahkan mereka sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia. Tapi saya tidak akan terlalu jauh mengira-ngira terkait apa alasan Ketua Umum PBNU ini akan dimakzulkan oleh Roes Amnya. Namun saya boleh meraba sedikit, ada apa sebenarnya sampai kemudian Gus Ketum ini pengen dilengserkan. Padahal jika kita mengingat bahwa jabatan Gus Ketum ini masih ada 1 tahun lagi. Jadi Gus Ketum ini menjabat Ketua NU Pusat dari tahun 2021 hingga 2026. Berarti masih ada sisa setahun lagi. Tapi buru-buru pengen dimakzulkan. Dan dalam hasil rapat itu ditegaskan bahwa Roes Am ini punya kuasa untuk mengambil alih posisi jabatan dari Gus Ketum. Saya boleh meraba terkait masalah ini. Apakah karena Gus Ketum dan Roes Am ini sudah mulai berseberangan? Gus Ketum secara tidak langsung mendukung kajian ilmiah terkait nasab Ba'alawi. Sementara Kiai Haji Miftahul Ahyar yang notabene memiliki menantu Habib tentu sangat getol membela bahwa Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasul. Dan apakah orang-orang Ba'alawi ini takut kehilangan pamornya? Karena sudah ketahuan bahwa Ba'alawi ternyata bukan keturunan Rasulullah, sehingga secara diam-diam ini pengen menguasai tubuh NU. Dengan menguasai tubuh NU, maka Ba'alawi akan kuat. Perabaan semacam ini bisa salah, bisa benar. Namanya juga saya menyoroti, maka saya punya hak dan punya kebolehan untuk ikut meraba terkait apa alasan PBNU pengen dilengserkan oleh Roes Amnya. Mungkin ini ya
mungkin Mbak Alawi ini sudah kehabisan nalar, sehingga Mbak Alawi pengen menguasai organisasi NU. Dengan Mbak Alawi melengsarkan Gus Ketum, maka Mbak Alawi punya kesempatan untuk menduduki jabatan ketum. Ya nggak harus Mbak Alawinya, tapi tangan kanan Mbak Alawi bisa menduduki posisi ketum NU, sehingga ya Mbak Alawi akan kuat lagi. Kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah terkikis, hampir habis, ini akan bisa dipulihkan lagi dan masyarakat akan mempercayai bahwa Mbak Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Padahal secara kajian ilmiah ya jelas Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Dan saya berandai-andai jika rapat kepengurusan terkait pemakzulan Gus Ketum ini dibuka pada atau dilaksanakan pada tanggal 20 November dan sekarang adalah tanggal 23 November, di mana Gus Ketum diberi tenggang waktu 3 hari untuk mundur dari jabatannya. Berarti kalau tidak salah ya hari ini atau besok. Nah, siapakah kira-kira yang pantas menduduki jabatan Ketua Umum PBNU? Sementara dalam polling di Pada Suka TV ini suara terbanyak itu dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Marzuki Mustamar ini punya polling terbanyak untuk menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara Buya Muhtadi ini dengan lantang bersuara bahwa Gus Mimin atau Muhaimin Iskandar ini layak menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara isu yang berkembang ini mengatakan bahwa Menteri Agama Nazaruddin Umar juga sangat layak menjabat sebagai Ketua PBNU. Namun jika saya, karena saya warga NU, maka saya boleh punya pandangan. Di antara 3 pandangan, Gus Muhaimin Iskandar, kemudian Menteri Nazaruddin Umar, dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, jika 2 yang jadi, artinya salah satu di antara Kiai Haji Marzuki Mustamar atau Gus Muhaimin Iskandar, buat saya tidak masalah. Tapi ketika yang menjadi Ketua Umum PBNU adalah Bapak Nazaruddin Umar, di mana Bapak Nazaruddin Umar adalah orang yang sangat pro dengan Mbak Alawi, orang yang sangat mengakui bahwa Mbak Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah, ya nasib kita sebagai warga NU akan jadi apa? Tentu NU akan dikuasai oleh orang-orang Mbak Alawi, dan NU secara tidak langsung dipaksa untuk mempercayai bahwa Mbak Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Sementara secara kajian ilmiah, Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Arab saja bukan, apalagi sampai keturunan Rasulullah. Nah, ini perlu dipikirkan oleh para NU kultural. Jika pemimpinnya ini orang yang pro dengan Mbak Alawi, ya nasib kita bisa disebut nasib apes. Apes. Kita sudah mati-matian membongkar siapa Mbak Alawi sebenarnya, tapi kemudian Nazaruddin Umar jika diberi kesempatan memimpin NU, maka akan memulihkan lagi kepercayaan masyarakat yang sudah sempat hilang untuk mempercayai Mbak Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Dan semoga ini tidak akan terjadi. Ya, itu saja apa yang saya sampaikan. Artinya saya ikut menyoroti terkait isu yang lagi viral bahwa baru dalam sejarah ada Rois Am pengen melengsarkan Ketua Umum PBNU. Ini baru ada sekarang. Lah, terkait alasan apa sebenarnya sampai Kiai Haji Miftahul Ahyar pengen menggulingkan Ketua Umum PBNU? Ya, alasan secara pastinya ya wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa meraba. Kita hanya bisa menganalisa. Dan rabaan atau analisa kita ini bisa salah, bisa benar.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.